Salam sejahtera, salam jumpa kembali kepada umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan pada saat ini kita akan kembali mendapatkan renungan mingguan yang terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 36 sampai 39. Saya akan bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Inilah yang menjadi renungan kita sepanjang minggu ini, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam renungan ini. Yang pertama, sebagian besar janji Tuhan memerlukan waktu untuk penggenapannya. Tuhan bukanlah Tuhan yang senang membuat kita menunggu untuk melengkapi kita dengan sejumlah penderitaan yang tidak perlu, sambil menantikan penggenapan janjinya. Niat Tuhan bukan hanya agar kita menerima janji, tetapi agar terjadi hubungan yang mendalam saat kita menanti. Selama waktu penantian yang dijalani dengan sabar, kita jadi mengenal jalan-jalannya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Poin yang pertama ini, saudaraku, mengingatkan kita bahwa sebagian besar janji Tuhan digenapi sesuai dengan waktunya. Ini ya renungan kita yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan memberikan janji kepada kita dan kemudian perlu menunggu? Alasannya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18 berkata demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Poin yang kedua ini, sebagai renungan kita pada saat ini, saudaraku, Tuhan ingin memberikan janji kepada kita. Dan kita harus menunggu. Dan alasannya, kenapa kita harus menunggu? Sebab yang pertama, Tuhan mengasihi kita dengan kedalaman cinta yang seringkali kita tidak mengerti akan hal itu. Yang kedua, Tuhan ingin melakukan yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, penantian dengan sabar supaya waktu Tuhan yang terjadi dan kita tidak bergerak mendahului Tuhan dan berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan dengan cara kita sendiri, dengan kerangka kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh contoh bagaimana kehidupan Abraham yang menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Sungguh luar biasa. Puluhan tahun dia menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Dan tentu ada satu pelajaran yang kita dapat dari Abraham adalah dia menanti-nantikan janji itu. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, dia tetap berharap terhadap janji Tuhan. Itulah iman Abraham. Dan kita lihat juga bagaimana contoh yang kedua, Yusuf. Ya, cukup lama dia menantikan apa yang sudah diberitahukan kepada dia lewat mimpi oleh Tuhan. Dan itu tergenapi dalam proses waktu yang cukup panjang. Bahkan akhirnya dia dapat melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dia nantikan dengan sabar. Ini poin yang kedua yang perlu kita renungkan dalam pembacaan ayat firman Tuhan pada saat ini. Dan yang ketiga, kita dapat dengan mudah kehilangan maksud dan tujuan Tuhan jika kita tidak belajar untuk menantikan Dia
dengan sabar. Saudara-saudara, seringkali orang kehilangan apa yang diharapkannya dari Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia kehilangan, tidak mencapai tujuan. Karena apa, saudara? Karena dia tidak menantikan dengan sabar. Oleh sebab itu kitab Ibrani pasal 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bahkan juga dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Poin yang ketiga ini, kita jangan sampai kehilangan upah kita, karena kita keluar dari tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Tujuan Tuhan yang sesungguhnya, ketika kita bertekun, ketika kita sabar, ketika kita betul-betul mempercayai Tuhan melalui iman kita, maka seharusnya tujuan Tuhanlah yang terlaksana dalam hidup kita. Dalam kesimpulan dari renungan kita pada saat ini, kita diajar oleh firman Tuhan, kesabaran dan iman bekerja sama untuk menggenapi tujuan Allah. Inilah intinya yang perlu kita renungkan dalam minggu ini. Jangan sampai kita tidak mencapai tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah selalu yang terbaik. Tujuan Tuhan adalah yang terindah dalam hidup kita. Tapi dengan satu syarat, kita harus tekun dengan sabar memperhatikan firman Tuhan dan penggenapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biar sepanjang minggu ini menjadi renungan saya dan saudara, dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberkati saudara, dimanapun Anda berada. Doa saya menyertai kita sekaliannya, dimanapun saudara berada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kami semua, dimanapun kami berada. Dan Tuhan, firman-Mu kami renungkan siang dan malam, menjadi berkat bagi kami, dimanapun kami berada. Haleluya. Amin.